Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah mampir-mampir di channel ini. Buat yang pertama kali dengerin video di channel aku, terlebih dahulu aku infoin untuk jadwal upload videonya, diusahain setiap hari ya. Mudah-mudahan bisa konsisten. Karena aku tuh ibu rumah tangga kan ya, sibuk banget. Buat jaga-jaga biar nggak ketinggalan updatean video aku, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, gratis. Oke, di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah kasus seorang ibu muda berusia 21 tahun yang tega menggelonggong anaknya yang berusia 2,5 tahun dengan air galon secara terus-menerus hingga tewas di rumah kontrakannya di Jalan Haji Sanusi, Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 Oktober 2019. Memang udah setahun lalu, tapi ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita dalam menjaga amanah yang udah Tuhan kasih ya. Sebelum masuk ke kronologinya, saya mau cerita dulu tentang siapakah korban ini dan juga pelaku. Zalfa Nakia Lesmana adalah salah seorang bayi perempuan dari bayi kembar 2 yang berusia 2,5 tahun. Terlahir dari keluarga sederhana, ayahnya bersama Bobby Lesmana adalah seorang driver ojek online dan ibunya bernama Nur Putriani adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari di rumah mengasuh 2 buah hatinya. Dari perawakannya, 2 anak kembar ini terlihat berbeda. Zalfa memiliki perawakan yang kurus, sedangkan satu lainnya gemuk. Ya, yang namanya anak ya pasti beda-beda lah ya. Biarpun anak kembar juga, ada gemuk, ada kurus, tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti keaktifan anak, sistem metabolisme tubuhnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi menurut ayah dan nenek si bayi, sang ibu dianggap tidak bisa mengurus anak dan membeda-bedakan dalam memperlakukan mereka berdua. Jadi mereka ini melihat dari bentuk perawakannya aja, nggak benar-benar tahu gimana sang ibu mengasuh keduanya. Suatu ketika sang nenek berencana mengunjungi cucu-cucunya. Saat itu si kembar berusia hampir 2 tahun, lagi lucu-lucunya nih, si nenek kangen gitu ceritanya. Dia kemasi barang-barang termasuk mainan untuk cucunya. Lalu berangkatlah ia. Sampai di rumah kontrakan anaknya, ia disambut oleh menantunya yang tak lain adalah ibu dari si Zalfa ini. Diciumnya tangan ibu mertua, dipersilakannya masuk. Si nenek langsung girang ketemu sama cucu-cucunya. Tapi heran melihat cucu kembarnya kok terlihat beda gitu. Ditanyalah menantunya, kerjaanmu di rumah ngapain aja? Kok anak-anakmu kelihatan beda? Satu gemuk, satu lagi kurus. Gak kamu kasih makan ya? Jangan-jangan kamu pilih kasih ya? Gitu katanya. Keesokan harinya, si nenek membawa paksa Zalfa pulang untuk tinggal di rumahnya. Walaupun tidak ada persetujuan dari ibunya. Ia menganggap bahwa ibu si kembar tidak becus mengurus keduanya. Lahir cuman selisih 5 menit. Kenapa fisiknya beda banget? Gitu katanya. Sang ibu berusaha menahan nih. Dia bilang, saya gak pernah pilih kasih, perawakan Zalfa aja yang memang kurus, yang penting kan sehat dan tetap doyan makan. Nah, di saat seperti itu suaminya tidak berusaha menenangkan tapi malah ikutan menyudutkan istrinya. Kemudian mengancam akan menceraikan istrinya kalau tidak bisa membuat Zalfa gemuk seperti kakaknya. Geram juga ya, masa gara-gara anak gak bisa gemuk terus mau ceraiin istri, kan aneh. Singkat cerita, jadilah Zalfa dibawa oleh si nenek. Diasuhnya lah di dalam rumahnya. 6 bulan berselang, dikembalikannya Zalfa kepada ibunya. Ternyata gak mudah mengasuh balita, capek katanya. Si nenek bener-bener kelimpungan. Akhirnya gak kuat, dibalikinlah tuh cucunya ke rumah anaknya. Berat badannya naik? Enggak juga, sama aja tetap kurus. Tapi sebelum si nenek pulang masih sempet tuh ngancem ibunya Zalfa, awas ya kalau Zalfa nggak gemuk
gitu katanya. Udah nah, pulanglah si ibu mertua, diasuhnya anak berdua lagi kayak dulu. Nah, suatu saat si nenek ini ngabarin mau ke situ lagi, mau nengok cucu lagi. Karena mungkin terbiasa ada cucunya di rumah, rame gitu kan. Sekarang Zalfa udah dibalikin lagi, mungkin neneknya ini ngerasa kesepian gitu. Ibunya Zalfa, Mbak Nur ini langsung panik dia. Nguring-nguringan lah dia sama suaminya. Cekcok lagi mereka pas suami mau berangkat kerja. Makin stres ibunya Zalfa ini karena pernah diancam oleh mertuanya. Di tengah kebingungannya, ia mencoba memberi makan anaknya, tapi anaknya nggak mau makan, maunya tuh minum aja. Ya udah dikasihlah minum dengan cangkir. Di pikirannya ibu Zalfa ini jadi keinget sama sapi gelonggongan gitu loh, yaitu sapi yang diberi minum secara paksa untuk meningkatkan berat badan. Karena kalut, sang ibu melakukan hal itu kepada anaknya. Air galon ditaruh di cangkir, diminumkannya ke anaknya, habis tuang lagi di cangkir. Diminumkannya ke anaknya. Begitu terus dipaksa saat anaknya menolak minum lagi dengan cara dijepit hidungnya. Jadi kan Zalfa nggak bisa nafas tuh, pasti nafas lewat mulut kan. Nah, mulutnya terbuka, diminumkannya lagi terus begitu sampai kurang lebih 20 menit. Habis air setengah galon yang isinya 19 liter itu. Allahu Akbar. Karena tindakan tersebut, Zalfa pun mengalami muntah dan kejang-kejang. Nur Putriani kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengantar mereka berdua ke rumah sakit. Sambil menangis, ia membawa anaknya keluar dari rumah kontrakannya menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata Zalfa sudah dalam keadaan meninggal dunia. Melihat kondisi Zalfa, pihak rumah sakit merasa curiga ada yang tidak wajar pada kematian bocah mungil itu. Pihak rumah sakit pun selanjutnya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Benar saja, usai diperiksa secara intensif oleh kepolisian, sang ibu Nur Putriani mengaku telah menggelonggong anak kandungnya. Pada pemeriksaan polisi, Nur Putriani menumpahkan seluruh isi hatinya. Ia merasa kalut dan kesal karena selalu dianggap tidak bisa mengurus anak. Sang suami bahkan mengancam akan menceraikannya kalau tidak bisa mengurus kedua buah hatinya. Setelah pihak kepolisian melakukan pengecekan, polisi banyak menemukan luka lebam pada korban dan banyak air yang keluar dari mulut korban, walaupun saat itu sudah meninggal. Dari fakta tersebut, polisi mengumpulkan alat bukti dan juga melakukan penyelidikan karena awal mulanya pelaku yang tidak lain adalah ibu kandung dari korban tidak mengakui perbuatannya. Sehari setelah penyelidikan, polisi menetapkan ibu kandung korban sebagai tersangka. Polisi juga melakukan visum terhadap korban dan menemukan fakta bahwa si bayi ini mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibunya. Dari penjelasan bapak polisi, si anak mengalami perubahan setelah diasuh oleh neneknya. Kayaknya sih jadi lebih nakal gitu loh. Ibunya tuh gregetan, jadi banyak dicubit dan segala macam. Banyak luka baru maupun luka lama yang terkuak. Salah satunya di bagian leher, ada bekas cekikan. Pihak kepolisian membenarkan adanya ancaman dari suami untuk menceraikan istrinya kalau tidak bisa mengubah pola asuh agar anaknya menjadi tumbuh gemuk seperti saudaranya yang lain. Bagaimana anak bisa tumbuh dengan baik, menjadi gemuk kalau tidak dibekali dengan uang rumah tangga yang memadai gitu, kata Pak Polisi begitu. Hingga akhirnya istrinya mengalami tekanan, mengalami depresi. Saat kejadian, bayi ini tidak mau diberikan ASI sehingga ibunya merasa anak ini bertingkah, kemudian dia lepas kendali hingga muncul agresivitas pelaku dengan meminumkan air sebanyak-banyaknya dengan harapan si bayi bisa gemuk seketika. Jadi terobsesi gitu loh. Sejauh ini polisi menyimpulkan bahwa pelaku dalam keadaan normal alias tidak menderita gangguan jiwa. Karena si ibu ini kan punya 2 anak kembar. Satu anak yang hidup memiliki tubuh yang sehat dan tidak ditemukan luka sama sekali pada tubuh anak tersebut.
Sementara pada tubuh korban, justru anak yang tadinya diambil paksa oleh mertuanya, setelah dilakukan otopsi memang dari dokter menyimpulkan pada tubuh korban terdapat banyak luka lebam dan kondisi jantung serta paru-paru juga pecah karena kemasukan air. Sang ibu Nur Putriani mengaku sangat menyesali perbuatannya yang ternyata justru membuat si anak kehilangan nyawa. Saat bayi Zalfa ini diambil paksa oleh si nenek, ibu korban beserta suami sempat meminta tolong kepada KPAI untuk turut membantu dalam merebut kembali pengasuhan anak dan sudah difasilitasi oleh KPAI sehingga anaknya dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Menurut keterangan dari ayah korban, setelah diambil paksa oleh mertua pelaku, beberapa kali Ibu Nur Putriani mengirimkan ASI, namun ternyata ASI tersebut tidak diberikan kepada anaknya, justru malah dibuang oleh mertuanya. Halah, Mbak. Nah, hal seperti ini yang membuat pelaku semakin menyimpan amarah yang besar, lalu melampiaskannya kepada korban. Puncaknya ya dengan mencekoki anaknya itu dengan air sebanyak-banyaknya. Dilakukan berbagai penyelidikan dan reka ulang adegan pembunuhan ini, polisi menetapkan Nur Putriani sebagai tersangka. Nur Putriani dijerat pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP. Tuntutannya kurang lebih 15 tahun penjara, bisa bertambah manakala pelakunya adalah orang tua korban sendiri. Oke, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah yuk. Aku mau baca pendapat teman-teman kalau ada di posisi si ibu yang dipojokkan terus, dianggap tidak bisa mengurus anak. Kalau aku jadi si ibu ini, kalau suamiku ngancem cerai, ya udah cerai aja. Anak-anak pasti sama aku dong ya, kan aku ibunya, masih di bawah umur juga. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan oleh sang ibu dalam mencari nafkah sambil ngomong anak di rumah bisa. Teknologi sekarang kan udah canggih ya, udah bukan zaman purba lagi ini. Bisa jualan online, bisa bikin channel YouTube gitu kan, sambil membagikan keseruan mengasuh anak kembar. Kan lucu tuh pastinya. Itu kalau aku ya teman-teman. Tapi kan orang beda-beda. Ada juga yang seperti ibu ini yang mungkin gak kuat secara mental menghadapi masalah-masalah dari eksternal gitu ya. Itulah kenapa ada baby blue syndrome dan lain sebagainya yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari orang terdekat, terutama suami gitu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah atau DM di Instagram aku. Namanya udah aku cantumin di description box di bawah. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau aku upload video baru. Jaga kesehatan dan stay safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.